Sejarah keberhasilan biologi kita sepenuhnya bergantung pada satu kecelakaan geologis. 66 juta tahun yang lalu, sebuah tabrakan asteroid menghancurkan monopoli dinosaurus dan menciptakan kekosongan ekosistem yang krusial. Tanpa pemusnahan itu, nenek moyang mamalia tidak akan pernah mendapatkan ruang untuk berkembang. Mari ubah satu variabel presisi. Bagaimana jika lintasan asteroid itu meleset dari bumi? Tidak ada musim dingin global, tidak ada keruntuhan rantai makanan, dan yang paling fatal, mesin evolusi tidak pernah melakukan kalibrasi ulang. Dinosaurus mempertahankan kendali absolut atas biosfer. Ini bukan skenario budaya pop di mana manusia purba hidup berdampingan dengan predator prasejarah. Hukum daya tampung ekologi sangat pragmatis. Tidak ada ruang untuk dua penguasa puncak. Selama dinosaurus memonopoli kalori dan habitat di permukaan bumi, mamalia akan tetap terkunci secara permanen sebagai hewan pengerat nokturnal yang bersembunyi di bawah tanah. Tanpa kekosongan ekologis untuk diisi, proses biologi yang merakit primata bipedal, pembesaran volume otak, hingga lahirnya Homo sapiens digugurkan secara matematis. Ini adalah anatomi dari sebuah bumi alternatif, sebuah planet di mana peradaban manusia tidak pernah ada. Murni karena penguasa lamanya tidak pernah memberikan celah ekologis. Ini adalah anatomi bumi tanpa kiamat. Kamu sedang menyaksikan Alam Maya. Pecahnya superbenua dan optimasi mesin biologis. Absennya asteroid tidak menghentikan mesin geologi planet ini. Memasuki apa yang kita sebut sebagai era Cenozoikum, lempeng bumi terus bergerak secara mekanis. Benua-benua raksasa terbelah, samudera baru terbuka, dan arus laut purba berubah drastis. Pergeseran tektonik ini memicu penurunan suhu global secara perlahan. Hutan tropis lebat yang selama ratusan juta tahun menopang megafauna mulai menyusut, digantikan oleh sebuah inovasi botani yang sangat agresif, yakni padang rumput. Kemunculan padang rumput adalah ujian ekologis yang brutal. Rumput bukanlah sumber kalori yang jinak. Jaringannya mengandung silika yang mengikis gigi dan sangat sulit diurai oleh asam lambung. Namun, dinosaurus herbivora, terutama kelompok Hadrosauridae atau dinosaurus berparuh bebek, tidak hancur oleh perubahan diet ini. Mereka justru merespon tekanan ini dengan pembaruan perangkat keras anatomi. Mereka merekayasa ulang sistem pencernaan. Deretan gigi mereka berevolusi menjadi baterai penggiling presisi tinggi yang terus tumbuh untuk menggantikan gigi yang aus akibat silika. Lambung mereka bermutasi menjadi reaktor fermentasi biologis untuk memproses selulosa dalam skala industri. Ketika nenek moyang mamalia mencoba keluar dari liang tanah untuk memakan rumput, mereka harus bersaing dengan kawanan mesin pengkonsumsi kalori seberat belasan ton yang beroperasi dengan efisiensi absolut. Secara matematis, mamalia kalah telak sebelum persaingan ini dimulai. Di sisi lain, landscape sabana yang terbuka luas ini juga memaksa predator puncak dari kelompok Theropoda untuk memutakhirkan perangkat terbaru mereka. Berburu di padang rumput menuntut kecepatan mekanis dan sensor visual yang jauh lebih presisi dibandingkan penyergapan di dalam hutan lebat. Bulu-bulu di tubuh mereka yang awalnya hanya sekedar isolator termal, kini dioptimalkan secara aerodinamis. Predator bipedal ini berlari dengan keseimbangan kinetik yang sempurna, mengeksploitasi anatomi mereka hingga ke batas maksimal hukum fisika. Dinosaurus bukanlah relik masa lalu yang lamban dan menunggu kepunahan. Mereka adalah puncak dari rekayasa kelangsungan hidup yang sangat adaptif. Menghadapi fluktuasi iklim dan mutasi vegetasi, mereka tidak stagnan. Mereka terus melakukan kalibrasi ulang. Dan selama mesin biologis raksasa ini terus memonopoli rantai makanan, populasi mamalia akan tetap terkunci secara permanen di bawah tanah.
mitos manusia reptil dan kecerdasan pragmatis. Budaya populer sering memelihara satu ilusi yang sangat egois, bahwa kecerdasan tingkat tinggi pada akhirnya pasti akan menghasilkan makhluk yang bentuknya mirip dengan manusia. Kamu mungkin pernah melihat konsep dinosauroid, sebuah teori lama yang membayangkan dinosaurus berevolusi menjadi makhluk berkulit hijau, berdiri tegak tanpa ekor, memiliki jempol dan memegang tombak. Dari sudut pandang biologi murni, ini adalah pemahaman yang salah total. Evolusi bukanlah sebuah tangga hierarki di mana manusia berada di puncaknya. Evolusi hanyalah mesin buta yang mencari cara paling efisien untuk bertahan hidup. Dinosaurus predator berukuran kecil yang memiliki otak besar, seperti keluarga Troodontidae, memang sedang berada di jalur kecerdasan yang tinggi. Jika asteroid tidak jatuh, volume otak mereka akan terus membesar. Namun, mereka tidak punya satupun alasan ekologis untuk merombak bentuk tubuh mereka menjadi seperti manusia. Mereka sudah memiliki desain bipedal, berjalan dua kaki yang sangat sempurna dan sangat cepat karena diseimbangkan oleh ekor panjang mereka. Menghentikan pertumbuhan ekor hanya akan merusak keseimbangan berlari mereka. Evolusi tidak akan mengorbankan kecepatan mekanis yang sudah teruji jutaan tahun hanya demi postur tegak ala kera. Kecerdasan dinosaurus ini akan berkembang secara pragmatis. Tingkat kecerdasan mereka mungkin akan menyamai burung gagak, burung beo, atau simpanse masa kini. Mereka akan mengembangkan sistem komunikasi suara yang sangat rumit untuk mengatur strategi berburu kelompok secara terstruktur. Mereka mungkin akan menggunakan alat-alat dasar di alam, seperti memakai batu untuk memecahkan cangkang atau tulang. Tetapi rekam jejak mereka akan berhenti di situ. Mereka tidak akan pernah memantik api, menambang logam, atau membangun kota. Lalu, mengapa? Karena teknologi eksternal lahir dari kelemahan biologis. Manusia butuh pedang dan pelindung besi karena kulit kita tipis dan kita tidak punya cakar. Manusia butuh api dan pakaian karena kita kehilangan bulu tebal untuk menahan dingin. Dinosaurus tidak memiliki kelemahan dasar ini. Untuk apa mereka membuang kalori dan waktu untuk melebur besi jika rahang dan cakar mereka sudah merupakan senjata pembunuh yang sempurna? Untuk apa membuat api jika anatomi berbulu mereka sudah mengatur suhu tubuh secara otomatis di tengah badai salju sekalipun? Dalam bumi alternatif ini, kecerdasan tingkat tinggi bukanlah percikan awal menuju peradaban, teknologi, atau sains. Kecerdasan murni beroperasi sebagai perangkat lunak pemburu, sebuah instrumen dingin untuk memaksimalkan jumlah kalori yang bisa dirampas dari mangsanya, tanpa pernah memunculkan kebutuhan untuk membangun birokrasi atau sebuah negara. Penjara ekologis dan nasib nenek moyang kita. Sementara dinosaurus terus memutakhirkan anatomi mereka, apa yang terjadi pada mamalia, garis keturunan biologis kita? Dalam sejarah aslinya, setelah asteroid menyapu bersih dinosaurus, mamalia mengambil alih planet ini. Mereka membesar dan mengisi semua ruang kosong yang ditinggalkan. Mamalia berevolusi menjadi gajah di darat, paus di lautan, dan singa sebagai predator puncak. Namun di bumi tanpa jatuhnya asteroid, ruang-ruang kosong itu tidak pernah ada. Semua kursi kekuasaan rantai makanan sudah diduduki. Mamalia membentur apa yang disebut sebagai plafon ekologis, sebuah batas absolut di mana mereka tidak diizinkan untuk tumbuh lebih besar. Dalam landscape yang dipenuhi predator bipedal berkecepatan tinggi dan memiliki penglihatan super tajam, memiliki tubuh yang besar adalah sebuah kesalahan matematis. Jika seekor mamalia berevolusi menjadi sebesar sapi atau rusa, ia tidak akan bisa berlari lebih cepat dari dinosaurus pemangsanya. Dan ia tidak memiliki kulit sekeras pelindung Ankylosaurus. Mamalia berukuran sedang hanyalah paket kalori gratis yang berjalan lambat. Oleh karena itu, mesin evolusi memaksa mamalia untuk tetap kecil. Nenek moyang kita terkunci dalam penjara ukuran,
Tubuh mereka mentok seukuran musang atau kucing liar kecil. Strategi bertahan hidup mereka dipangkas menjadi dua pilihan ekstrim, yakni bersembunyi di dalam kegelapan tanah atau memanjat setinggi mungkin ke kanopi pohon raksasa. Lalu, bagaimana dengan garis keturunan primata? Apakah kera purba akan tetap lahir? Mungkin saja mamalia yang hidup di pohon tetap mengembangkan jari-jari pencengkram dan mata yang menghadap ke depan layaknya lemur kecil. Namun, lompatan evolusi terpenting yang melahirkan umat manusia tidak akan pernah diizinkan terjadi. Perubahan dari kera menjadi manusia atau Homo sapiens dipicu ketika nenek moyang kita terpaksa turun dari pohon dan berjalan kaki menyusuri padang rumput sabana Afrika yang terbuka. Di bumi alternatif ini, sabana bukanlah ruang eksplorasi. Itu adalah zona pembantaian. Kera yang mencoba turun ke tanah terbuka dan berjalan tegak dengan lambat akan langsung dieksekusi oleh kawanan raptor yang berpatroli. Tanpa izin untuk berjalan di tanah kosong, primata tidak akan pernah membebaskan tangan mereka untuk memegang alat. Otak mereka tidak akan pernah dipaksa untuk memproses bahasa atau navigasi jarak jauh. Garis waktu umat manusia digugurkan oleh penjaga gerbang rantai makanan. Nenek moyang kita dikutuk secara biologis untuk selamanya menjadi hewan pengerat nokturnal yang gemetar di dalam bayang-bayang. Blokade maritim dan kepunahan paus yang dibatalkan. Jika daratan adalah zona pembantaian bagi mamalia, apakah mereka bisa melarikan diri ke air? Dalam garis waktu sejarah kita, sekitar 50 juta tahun yang lalu, sekelompok mamalia darat berukuran kecil, nenek moyang paus dan lumba-lumba, secara bertahap berjalan masuk ke laut. Mereka mengubah kaki mereka menjadi sirip dan membesarkan tubuh mereka tanpa batas. Karena pada saat itu samudera adalah ruang kosong yang sangat luas, asteroid telah membersihkan seluruh predator raksasa di perairan. Namun, di bumi tanpa kiamat, skenario pelarian ini diblokir secara mutlak. Lautan bukanlah tempat perlindungan. Itu adalah wilayah kekuasaan yang dikunci rapat oleh kartel reptil laut purba. Ketika mamalia darat mencoba mencari makan di perairan dangkal, mereka akan berhadapan dengan Mosasaurus dan Plesiosaurus. Hewan-hewan ini bukanlah ikan, melainkan reptil raksasa bernafas paru-paru yang telah memonopoli rantai makanan maritim. Mereka beroperasi layaknya torpedo biologis yang dirancang khusus untuk mencapik mangsa besar di dalam air. Setiap garis keturunan mamalia yang mencoba berevolusi menjadi amfibi atau menjadi perenang akan langsung dieksekusi di pesisir pantai sebelum proses evolusi itu sempat membuahkan hasil. Cetak biru biologis dari paus, lumba-lumba, dan anjing laut dibatalkan sepenuhnya. Mesin evolusi tidak mengizinkan mamalia untuk menembus blokade maritim ini. Dan jika mamalia mencoba melihat ke atas untuk mencari celah, langit juga sudah memiliki penguasa absolutnya sendiri. Di udara, reptil terbang dari kelompok Pterosaurus seperti Quetzalcoatlus berpatroli dengan bentang sayap selebar pesawat tempur ringan. Mereka memindai daratan dari ketinggian dengan sensor visual yang tajam, mampu mendarat dengan cepat di padang rumput untuk menelan mangsa berukuran kecil secara utuh, lalu kembali lepas landas dalam hitungan detik. Bumi berubah menjadi penjara 3 dimensi yang sempurna bagi nenek moyang kita. Daratan dikuasai oleh pelari bipedal yang cepat, lautan diblokade oleh reptil perenang raksasa, dan langit dipantau oleh mesin terbang karnivora. Dari sudut pandang ekologi komputasional, dinosaurus telah menutup semua rute pelarian evolusioner. Mereka mengunci planet ini tanpa celah. Kalibrasi zaman es dan mesin pemanas internal. Ada satu argumen hiburan yang sering diajukan. Seandainya asteroid tidak pernah jatuh, dinosaurus pada akhirnya pasti akan tersapu bersih oleh siklus zaman es yang membekukan bumi 2 juta tahun lalu. Asumsi ini berakar dari mitos usang yang menganggap mereka sebagai kadal raksasa berdarah dingin yang akan membeku begitu suhu global anjlok.
Realitas anatominya sangat bertolak belakang. Dinosaurus bukanlah reptil pasif yang menunggu matahari untuk menghangatkan tubuh mereka. Mayoritas dari mereka, terutama kelompok predator, adalah mesin termodinamika yang mandiri. Mereka berdarah panas, dan yang paling krusial, tubuh mereka dilengkapi dengan teknologi isolator termal yang paling efisien di alam ini, yakni bulu. Ketika gletser es raksasa mulai merayap menutupi belahan bumi utara, dinosaurus tidak akan mati kedinginan. Mereka hanya akan melakukan kalibrasi ulang. Di bumi alternatif ini, landscape tundra bersalju tidak akan diisi oleh mamut berbulu atau kucing berdarah sabar. Sebaliknya, bayangkan keturunan Triceratops yang bertubuh masif, yang sekucur tubuhnya kini ditumbuhi mantel bulu wol setebal puluhan sentimeter. Mereka sedang menggali salju untuk mencari akar tanaman. Lalu di belakang mereka, mengintai predator puncak yang telah beradaptasi dengan kesunyian musim dingin, yakni keturunan Tyrannosaurus Rex. Tubuh raksasanya dibungkus rapat oleh bulu tebal berwarna putih salju, berfungsi ganda sebagai jaket penahan dingin sekaligus kamuflase optik untuk menyergap mangsa di tengah badai salju. Siklus iklim ekstrim yang seringkali menjadi ujian mematikan bagi banyak spesies, bagi dinosaurus hanyalah sekadar pergantian musim yang harus disesuaikan. Mereka menaklukkan zaman es dengan efisiensi yang sama dinginnya saat mereka menaklukkan padang rumput sabana. Ini membuktikan satu kenyataan ekologis yang suram bagi nenek moyang kita. Tanpa adanya intervensi kosmis dari luar angkasa, tidak ada satupun fenomena alam terestrial, baik itu pergeseran benua, letusan gunung berapi, maupun badai salju abadi, yang memiliki daya hancur cukup kuat untuk menggulingkan dinosaurus dari tahta mereka. Rantai makanan telah mencapai equilibrium atau keseimbangan yang absolut, dan keseimbangan itu mengunci mamalia di dasar piramida selama-lamanya. Absennya antroposen dan mesin biologis sempurna. Jika kita memutar waktu pada bumi alternatif ini dan melihatnya pada hari ini, tepat di era modern, apa yang akan kita saksikan? Tidak akan ada gedung pencakar langit dari baja yang membelah awan. Tidak ada satelit yang mengorbiti atmosfer. Tidak ada jejak mikroplastik di dasar palung samudra. Dan tidak ada reaktor nuklir. Era antroposen, zaman di mana satu spesies mendominasi dan memanipulasi geologi bumi secara paksa, dibatalkan sepenuhnya. Namun, jangan salah sangka dengan membayangkan planet ini sebagai surga prasejarah yang damai. Bumi alternatif ini adalah sebuah mesin biologis yang beroperasi dengan efisiensi pembantaian yang mengerikan. Rantai makanan berjalan tanpa sentimen, didikte murni oleh kalkulasi konversi kalori, gesekan mekanis, dan hukum gravitasi. Tanpa adanya spesies yang memiliki kebutuhan untuk menambang batu bara atau memompa minyak bumi, siklus karbon planet ini tidak pernah diretas. Suhu global berfluktuasi secara alami tanpa campur tangan industri. Hutan-hutan dan padang rumput raksasa tidak pernah diratakan untuk menjadi lahan pertanian monokultur. Mereka tetap beroperasi sebagai pabrik biomasa raksasa yang menopang kehidupan megafauna. Dalam keseimbangan ini, dinosaurus membuktikan satu hukum evolusi yang sering dilupakan oleh manusia, yakni bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir dari kehidupan biologis. Keberhasilan sebuah spesies tidak diukur dari kemampuannya memecah atom, membangun pasar saham, atau menciptakan internet. Keberhasilan biologi murni diukur dari kemampuan untuk bertahan hidup dan berproduksi secara berkelanjutan tanpa meruntuhkan sistem ekologi yang menopangnya. Dalam metrik yang dingin ini, peradaban manusia yang baru berusia hitungan ribu tahun dan sudah memicu krisis iklim serta kepunahan massal, terlihat seperti sebuah eksperimen mutasi yang cacat dan merusak diri sendiri. Dinosaurus, sebaliknya, adalah desain perangkat keras biologis paling sukses yang pernah dirakit oleh planet ini. Mereka menguasai bumi selama lebih dari 165 juta tahun, tanpa pernah sekalipun memicu keruntuhan ekologis akibat ulah mereka sendiri.
perlombaan senjata biologis dan ketahanan mikroskopis. Jika ancaman kosmis dan geologis tidak mampu meruntuhkan dinosaurus, apakah mesin biologis raksasa ini memiliki titik buta? Dalam anatomi ekologi, ketika sebuah spesies memonopoli puncak rantai makanan tanpa penantang yang sepadan, ancaman terbesar mereka tidak lagi datang dari makroorganisme, melainkan dari dunia mikroskopis. Selama puluhan juta tahun tambahan tanpa interupsi kiamat, bumi alternatif ini akan menjadi medan pertempuran epik antara megafauna dan patogen, virus, bakteri, dan parasit akan terus memutakhirkan perangkat lunak genetik mereka secara agresif, berusaha meretas sistem biologi dari inang-inang raksasa ini. Namun, evolusi tidak bekerja satu arah. Menghadapi ancaman mikroskopis ini, dinosaurus tidak akan punah karena pandemi global. Sebaliknya, mereka akan merakit arsitektur sistem imun yang paling tangguh dalam sejarah planet ini. Bayangkan seekor herbivora seberat 40 ton, agar tubuh raksasanya tidak tumbang oleh satu mutasi virus. Sumsum tulangnya berevolusi menjadi pabrik antibodi yang memproduksi sel darah putih dalam skala industrial. Sistem kekebalan tubuh mereka akan beroperasi dengan tingkat agresivitas yang ekstrim, mendekati dan menghancurkan patogen asing sebelum virus tersebut sempat membajak sel. Di sisi lain, perang tanpa akhir juga terjadi dengan kerajaan flora. Untuk menghindari kepunahan akibat dikonsumsi oleh jutaan mesin pencerna raksasa setiap harinya, tumbuhan berevolusi mengubah diri mereka menjadi senjata kimia teritorial. Hutan dan sabana tidak lagi sekedar pasif. Pohon-pohon mensintesis neurotoksin, racun saraf yang mematikan, getah asam yang membakar, atau duri-duri silika setajam silet yang bisa merobek usus. Sebagai respon balasan, sistem pencernaan dinosaurus melakukan kalibrasi kimiawi. Hati dan ginjal mereka membesar, berfungsi sebagai fasilitas penyaring racun super kompleks yang mampu menetralisir racun botani tingkat tinggi. Ekologi planet ini terkunci dalam sebuah feedback loop atau siklus umpan balik dari perlombaan senjata biologis absolut. Tumbuhan menjadi semakin beracun, patogen menjadi semakin mematikan, dan dinosaurus menjadi semakin kebal. Dalam skenario ini, seluruh ruang ekologi telah dipenuhi oleh sistem pertahanan dan penyerangan yang terlalu canggih. Tidak ada satupun retakan pada tembok biosfer ini yang bisa disusupi oleh spesies pendatang baru. Mamalia, termasuk nenek moyang kita, terjebak di tengah baku tembak kimia dan mikroskopis ini, memaksa mereka untuk tetap menjadi entitas kerdil yang rentan dan tidak relevan secara ekologis. Kesombongan kognitif dan kebetulan kosmis. Pada akhirnya, eksperimen pikiran tentang bumi tanpa kiamat ini memaksa kita untuk menelan satu kenyataan yang secara mutlak menghancurkan kesombongan spesies kita. Kita memiliki kebiasaan psikologis untuk memandang sejarah umat manusia sebagai sebuah keniscayaan. Kita secara arogan percaya bahwa mesin evolusi memang dirancang untuk bermuara pada kita, bahwa kita ditakdirkan untuk hadir, untuk membangun peradaban, dan untuk pada akhirnya menaklukkan bintang-bintang. Realitas matematisnya jauh lebih acak, buta, dan tidak memiliki tujuan moral apapun. Seluruh eksistensi kita di planet ini, setiap peperangan epik yang pernah dicatat, setiap filosofi yang pernah lahir, setiap baris kode perangkat lunak yang pernah diketik, dan setiap pencapaian peradaban modern, sepenuhnya berhutang pada satu kebetulan astronomi yang sangat kejam. Jika sebuah bongkahan batu selebar 10 km yang melayang tanpa arah di ruang hampa tidak bertabrakan dengan semenanjung Yucatan pada 66 juta tahun yang lalu, jika batu itu meleset dengan selisih 1 derajat saja, maka nenek moyang mamalia kita akan mati sebagai paket kalori tak bernama di bawah kaki reptil raksasa. Homo sapiens bukanlah puncak dari rencana agung alam semesta. Kita tidak memenangkan planet ini melalui kompetisi biologis yang adil. Kita hanya sebuah anomali, sebuah spesies oportunis yang tidak akan pernah ada jika penguasa sebelumnya tidak disingkirkan secara paksa oleh batu dari langit.
Kita bukanlah raja dari bumi ini. Kita hanyalah anak-anak dari sebuah kiamat. Ini adalah anatomi dari sebuah ketiadaan. Untuk membedah realitas kita hari ini, kamu sedang menyaksikan Alam Maya.